Selamat datang di Mimpi Bermakna, tempat kita menjelajahi kisah-kisah menakjubkan dari sejarah kehidupan di bumi. Sebelum kita memulai perjalanan waktu ini, saya ingin tahu, Anda mendengarkan dari mana dan pada jam berapa sekarang. Jika Anda suka dengan apa yang akan Anda dengar, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang, bayangkan Anda berada di sebuah hutan purba yang rimbun, sekitar 55 juta tahun yang lalu, di era Eosen. Udara lembab menyentuh kulit Anda, dan aroma dedaunan basah serta tanah yang kaya memenuhi indera penciuman Anda. Anda mendengar suara serangga berdengung dan kicauan burung-burung primitif dari balik kanopi pohon yang tebal. Ini adalah dunia yang hangat, subur, dan penuh misteri, tempat di mana kehidupan sedang menulis babak-babak barunya. Di antara rimbunnya semak belukar, Anda melihat sekilas makhluk kecil, hanya seukuran anjing terier, dengan punggung melengkung dan ekor yang pendek. Ini adalah Hyracoiderium, atau yang lebih sering kita kenal sebagai Eohippus, kuda fajar. Anda mengamati gerakannya, ia lincah, bersembunyi di bawah dedaunan. Setiap kakinya memiliki beberapa jari, seperti telapak anjing kecil, dengan 4 jari di depan dan 3 di belakang. Jari-jari itu berlapisan kuku, sempurna untuk mencengkeram tanah yang lembut dan tidak rata di dasar hutan yang teduh. Matanya yang besar dan telinganya yang waspada terus-menerus memindai lingkungannya, mengantisipasi ancaman predator yang bersembunyi. Gigi kecilnya, yang dirancang untuk mengunyah daun dan buah-buahan lunak, sibuk mencari makan. Namun, dunia di sekitar Anda mulai berubah. Anda merasakan iklim perlahan mendingin, dan hutan yang rimbun mulai menyusut, memberi jalan bagi lahan yang lebih terbuka dan padang rumput yang luas. Lingkungan tidak lagi memberikan perlindungan yang sama. Makhluk kecil ini, leluhur kuda modern, kini harus menghadapi tantangan baru. Berlari di antara pepohonan kini tidak lagi relevan, yang dibutuhkan adalah kecepatan di ruang terbuka, kemampuan untuk menghindari bahaya di dataran yang tak berujung. Tekanan evolusi mulai bekerja. Anda melihat bahwa makhluk yang lebih cepat dan memiliki daya tahan lebih tinggi di medan terbuka memiliki peluang hidup yang lebih baik. Generasi demi generasi, Anda menyaksikan transformasi yang luar biasa. Jemari kaki yang banyak, yang awalnya merupakan keuntungan di hutan, mulai menjadi beban. Tekanan seleksi alam mendorong pengurangan jumlah jari. Anda melihat bagaimana kuda-kuda purba dengan jari-jari yang lebih sedikit dan kaki yang sedikit lebih panjang mulai memiliki keunggulan. Mereka bisa berlari lebih cepat dan lebih efisien di tanah yang keras, menghindari predator seperti kucing bergigi pedang yang mulai mendominasi. Beberapa garis keturunan mungkin gagal, tidak mampu beradaptasi, dan punah. Namun, yang lain menemukan solusi, mutasi genetik yang memungkinkan kaki mereka menjadi semakin efisien. Anda menyaksikan jari-jari di sisi kaki secara bertahap mengecil, menjadi tulang belatung yang tidak berfungsi, sementara jari tengah menguat dan memanjang. Kaki mereka menjadi lebih ramping, dirancang untuk kecepatan. Bersamaan dengan perubahan kaki, Anda melihat gigi mereka berevolusi. Daun yang lunak digantikan oleh rumput yang keras dan abrasif sebagai sumber makanan utama. Gigi yang tinggi dan kuat, dengan lapisan email yang tebal, berkembang untuk menggiling serat kasar ini. Anda melihat kepala mereka memanjang, leher mereka menguat, semuanya untuk memungkinkan mereka meraih dan mengunyah rumput dengan lebih efektif saat mereka bergerak di padang rumput yang tak bertepi. Seiring berjalannya jutaan tahun, melalui era Oligosen, Miosen, dan Pliosen, Anda menyaksikan evolusi terus berjalan, membentuk makhluk yang semakin sempurna untuk habitatnya. Hutan terus mundur, digantikan oleh padang rumput, dan kuda-kuda ini menjadi pelari yang luar biasa, mampu menempuh jarak jauh dan mencapai kecepatan tinggi. Bayangkan Anda kembali ke masa 55 juta tahun yang lalu, di hutan tropis Eosen. Kali ini, Anda bukan hanya mengamati, Anda mengecil, merayap di antara pakis-pakis raksasa dan akar pohon yang mencuat. Tanah di bawah Anda lembab, dan aroma fermentasi dedaunan busuk bercampur dengan embun pagi yang tebal. Dunia terasa begitu besar, begitu padat, dan setiap bayangan bisa menyembunyikan ancaman. Di antara rimbunnya semak, Anda melihatnya lagi, Hyracoiderium, atau yang lebih sering disebut Eohippus. Ia seukuran anjing terier kecil,
dengan tinggi hanya sekitar 20 hingga 35 cm di bahunya. Anda bisa melihatnya melangkah hati-hati, jari-jarinya yang berjumlah 4 di depan dan 3 di belakang mencengkeram tanah yang lembut, basah, dan tidak rata. Jari-jari itu, yang masing-masing berlapisan kuku, sempurna untuk menyebar beban tubuhnya yang ringan, mencegahnya tenggelam di lumpur atau tergelincir di bebatuan yang tertutup lumut. Ia adalah penyuruk daun, menggunakan gigi kecilnya yang bermahkota rendah untuk memetik tunas-tunas muda dan buah-buahan lunak. Setiap gigitan adalah pertaruhan, setiap gerakan adalah kehati-hatian. Anda merasakan tekanan hidupnya. Di antara lebatnya vegetasi, visibilitas sangat terbatas. Predator, mungkin seekor kreodon mirip anjing hutan atau ular raksasa, bisa muncul kapan saja dari balik kerimbunan. Satu-satunya pertahanan Eohippus adalah kecepatan sesaat dan kemampuannya untuk menghilang ke dalam hutan lebat. Tubuh mungilnya, punggungnya yang melengkung, dan kakinya yang pendek tapi lincah adalah alat yang sempurna untuk bermanuver di antara pepohonan, menyelinap di bawah semak-semak, dan bersembunyi. Ini adalah keberlangsungan hidup yang ditentukan oleh kehati-hatian dan kemampuan bersembunyi. Namun, Anda mulai merasakan perubahan atmosfer. Udara terasa sedikit lebih kering, dan sinar matahari menembus kanopi hutan lebih sering. Anda melihat petak-petak hutan mulai menipis, menciptakan celah-celah terbuka yang semakin luas. Di sini dan di sana, rumput-rumput awal mulai tumbuh, menggantikan beberapa semak dan pohon. Bagi Eohippus, ini adalah tantangan baru. Melarikan diri di tempat terbuka menuntut strategi yang berbeda. Jari-jari yang berjumlah banyak, yang hebat untuk mencengkeram, kini terasa sedikit canggung di tanah yang lebih keras dan rata. Anda menyaksikan generasi-generasi Eohippus berevolusi di bawah tekanan ini. Sebagian kecil dari mereka mungkin terlahir dengan kaki yang sedikit lebih panjang atau jari-jari tengah yang sedikit lebih kuat. Ini adalah mutasi yang tampaknya sepele, tetapi di padang rumput yang mulai terbuka, perbedaan kecil ini bisa berarti hidup atau mati. Mereka yang memiliki sedikit keunggulan dalam kecepatan dan daya tahan di medan yang sedikit lebih terbuka, memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri dari predator yang kini juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Anda melihat bagaimana jari-jari samping mulai menunjukkan tanda-tanda pengecilan pada beberapa individu, tidak lagi seberguna di hutan yang menyusut. Sebaliknya, jari tengah mulai menanggung beban yang lebih besar, menjadi lebih kuat dan lebih panjang. Ini bukan perubahan mendadak, melainkan pergeseran yang sangat lambat, terjadi dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya, dari satu dekade ke dekade berikutnya. Setiap individu dengan sedikit keunggulan ini cenderung bertahan, bereproduksi, dan mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Beberapa cabang evolusi mungkin memilih jalur lain, tetap di hutan atau mencoba adaptasi yang tidak berhasil, dan mereka menghilang dari catatan fosil. Melihat transformasi ini, Anda merasakan betapa rapuhnya keseimbangan kehidupan, dan bagaimana setiap tekanan lingkungan, sekecil apapun itu, dapat memicu serangkaian perubahan yang tak terbayangkan. Dari perjuangan seekor makhluk kecil di hutan purba, sebuah perjalanan besar telah dimulai, yang akan mengubahnya menjadi pelari padang rumput tercepat. Anda merasakan perubahan, bukan perubahan yang mendadak, seperti letusan gunung berapi atau banjir bandang, melainkan pergeseran yang halus, nyaris tak terlihat, yang berlangsung selama jutaan tahun. Anda berdiri di tepi hutan Eosen, merasakan kelembapan yang mulai memudar dari udara. Sinar matahari, yang dulunya hanya sesekali menembus kanopi yang lebat, kini terasa lebih sering menghangatkan kulit Anda. Ini adalah awal dari pendinginan global, sebuah proses geologis besar yang perlahan tapi pasti, akan mengubah lanskap bumi secara dramatis. Hutan-hutan tropis yang rimbun, yang menjadi rumah bagi Eohippus dan berbagai makhluk purba lainnya, mulai menyusut. Anda menyaksikan bagaimana, sedikit demi sedikit, garis pepohonan mundur. Pohon-pohon yang sebelumnya tumbuh rapat kini berjarak, menciptakan celah-celah terbuka. Di tempat-tempat yang dulunya adalah teduhan gelap di bawah kanopi, kini cahaya matahari melimpah. Dan di bawah cahaya itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh, rumput. Bukan rumput yang kita kenal sekarang, tetapi nenek moyangnya yang tangguh, siap untuk menaklukkan lahan baru. Anda melihat Hyracoiderium atau Eohippus, masih kecil,
masih menyuruk di antara sisa-sisa semak belukar. Namun, lingkungannya tidak lagi sama. Dulu, ia bisa dengan mudah menemukan tempat berlindung di balik batang pohon atau dedaunan tebal. Kini, area terbuka semakin besar, memaksa ia untuk menyeberanginya. Setiap penyeberangan adalah risiko. Di dataran terbuka itu, ia menjadi sasaran empuk bagi predator yang semakin lincah dan beradaptasi dengan kecepatan. Tekanan seleksi alam mulai bekerja dengan intensitas yang baru. Bagi Eohippus, kelangsungan hidup bukan lagi hanya tentang menyuruk dan bersembunyi. Kini, ia harus berlari. Anda menyaksikan bahwa individu yang mampu melintasi area terbuka dengan sedikit lebih cepat, dengan sedikit lebih banyak efisiensi, memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan. Mereka yang masih mengandalkan jari-jari banyak untuk mencengkeram tanah lembek, kini menemukan diri mereka di posisi yang kurang menguntungkan di tanah yang lebih keras. Secara bertahap, Anda mulai melihat tanda-tanda adaptasi. Di antara berbagai garis keturunan Eohippus, ada yang mulai menunjukkan kaki yang sedikit lebih panjang dan ramping. Jari-jari samping, yang dulu membantu mencengkeram, kini mulai mengecil. Beban tubuh semakin terpusat pada jari tengah, yang tumbuh lebih kuat dan lebih kokoh. Ini adalah momen-momen evolusi yang sangat penting. Setiap mutasi acak yang memberikan keunggulan dalam kecepatan di medan terbuka, akan dipilih oleh alam. Anda melihat seekor Mesohippus, keturunan Eohippus, sekitar 40 juta tahun yang lalu di Oligosen. Ia masih seukuran domba kecil, tapi perbedaannya jelas. Kakinya lebih panjang, dan kini hanya memiliki 3 jari di setiap kaki, dengan jari tengah yang dominan dan menanggung sebagian besar berat. Ini adalah respons langsung terhadap padang rumput yang meluas. Gigi-giginya pun mulai berubah. Dari pemakan daun yang lembut, mereka kini harus menghadapi rumput yang berserat dan abrasif. Gigi-gigi yang lebih tinggi dan datar, yang cocok untuk menggiling, mulai berkembang. Ini bukan sekadar perubahan ukuran atau bentuk. Ini adalah perubahan cara hidup. Anda merasakan pergeseran ekologis yang besar, sebuah ceruk baru yang terbuka luas, padang rumput. Makhluk yang bisa beradaptasi untuk mengeksploitasi sumber makanan baru ini dan bertahan di lanskap yang terbuka akan berkembang. Ini adalah momen pivotal, sebuah tikungan dalam kisah evolusi kuda, yang sepenuhnya dipicu oleh pergeseran iklim yang lembut namun tak terelakkan, mengubah hutan lebat menjadi dataran yang disinai matahari. Dan dari sinilah, Anda menyaksikan kuda modern mulai menjejakkan kakinya. Anda berada di perbatasan, di tempat di mana hutan tropis yang rimbun kini pecah menjadi pulau-pulau hijau yang dikelilingi oleh lautan rumput yang mulai menguasai. Udara terasa lebih kering, dan angin bertiup kencang, membawa aroma tanah terbuka dan rerumputan. Sinar matahari terasa menyengat di kulit Anda, tidak lagi terhalang oleh kanopi tebal seperti sebelumnya. Anda mendengar suara desir rumput yang bergesekan, melodi baru dari lanskap yang sedang bertransformasi. Di antara petak-petak hutan yang tersisa, Anda melihat sekilas makhluk-makhluk yang familiar namun juga berubah. Ini adalah Mesohippus, keturunan langsung dari Eohippus, yang hidup sekitar 40 juta tahun yang lalu di era Oligosen. Ia lebih besar, kira-kira seukuran domba kecil, dengan tubuh yang lebih ramping dan kaki yang lebih panjang. Anda mengamati gerakannya. Setiap kakinya kini memiliki 3 jari, dengan jari tengah yang jelas lebih tebal dan menopang sebagian besar beratnya. 2 jari samping lainnya, meskipun masih menyentuh tanah, terlihat semakin mengecil dan kurang signifikan. Anda merasakan tekanannya. Di setiap langkah yang diambil Mesohippus di lahan terbuka yang semakin luas, ada ancaman yang nyata. Predator seperti Nimraphis, kucing purba dengan gigi taring yang mematikan, kini berpatroli di padang rumput ini, mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Bagi Mesohippus, kecepatan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Jari-jari yang lebih sedikit dan lebih kuat pada kakinya memungkinkan pijakan yang lebih stabil dan lari yang lebih efisien di tanah yang lebih keras. Anda melihat bagaimana mereka bergerak, tubuh mereka dirancang untuk percepatan dan manuver. Perubahan paling dramatis juga terjadi pada giginya. Anda melihat Mesohippus meraih rumpun-rumput yang kasar dengan bibirnya, lalu menggilingnya. Gigi-giginya kini lebih tinggi dan datar, bermahkota tinggi dengan lapisan email yang kuat.
Ini adalah adaptasi penting untuk menghadapi diet baru, rumput yang keras, berserat, dan abrasif, yang telah menggantikan daun-daun lunak di hutan. Gigi-gigi ini, yang disebut Hypsodon, mampu bertahan dari keausan konstan akibat mengunyah vegetasi yang sulit. Anda menyaksikan eksperimen evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa garis keturunan mungkin berjuang untuk bertahan di hutan yang semakin menyusut, sementara yang lain mencoba beradaptasi dengan padang rumput tetapi mutasinya tidak cukup efisien, dan akhirnya menghilang. Namun, Mesohippus dan keturunannya berhasil. Mereka yang terlahir dengan kaki sedikit lebih panjang, jari tengah yang lebih kuat, dan gigi yang lebih kokoh, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, menghindari predator, dan menemukan nutrisi yang cukup di lanskap yang berubah ini. Secara bertahap, Anda melihat adaptasi ini menjadi lebih ekstrim. Pada sekitar 20 juta tahun yang lalu, di era Miosen, Anda akan melihat Merychippus. Ia jauh lebih besar, hampir seukuran kuda poni modern, dan jari-jari sampingnya hampir tidak menyentuh tanah lagi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di padang rumput, bukan lagi di hutan. Perubahan ini membuka ceruk ekologi baru yang sangat luas, sebuah dunia rumput yang kaya akan makanan, menunggu untuk dieksploitasi oleh mereka yang paling cepat dan paling efisien. Pergeseran ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan perilaku dan gaya hidup. Dari pengembara hutan yang pemalu, mereka kini menjadi pelari padang rumput yang waspada, bergerak dalam kelompok untuk perlindungan. Anda merasakan betapa kuatnya kekuatan adaptasi, membentuk kembali setiap detail kehidupan sebagai respons terhadap dunia yang terus-menerus berubah. Ini adalah saat di mana leluhur kuda modern sepenuhnya berkomitmen pada kehidupan di dataran terbuka, sebuah keputusan evolusi yang akan membentuk mereka menjadi makhluk yang kita kenal sekarang. Anda merasakan embusan udara dingin yang tiba-tiba, sebuah perubahan drastis dari kehangatan tropis yang Anda alami sebelumnya. Kita telah melangkah maju ke era Oligosen, sekitar 34 juta tahun yang lalu. Iklim bumi sedang dalam cengkeraman pendinginan global yang signifikan. Hutan-hutan lebat yang dulunya dominan kini semakin menyusut, digantikan oleh hamparan luas padang rumput dan hutan terbuka yang jarang. Anda melihat lanskap yang lebih kasar, lebih terekspos, di mana naungan jarang ditemukan dan cuaca bisa berubah dengan cepat. Di tengah lanskap yang berubah ini, Anda melihat Mesohippus, kuda kecil yang sudah Anda kenal. Ukurannya sekarang sebanding dengan domba modern, dengan tubuh yang lebih ramping dan kaki yang lebih panjang. Namun, Anda bisa merasakan tekanan baru yang dihadapinya. Bukan hanya ancaman predator atau mencari makanan, tetapi juga adaptasi terhadap suhu yang lebih dingin dan lingkungan yang lebih terbuka. Di hutan yang menyusut, makanan berupa daun-daunan dan buah-buahan menjadi lebih langka. Padang rumput yang meluas kini menawarkan sumber daya yang melimpah, tetapi juga menuntut perubahan radikal dalam cara hidup. Anda melihat bagaimana Mesohippus berinteraksi dengan rumput yang dominan. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di lahan terbuka, merumput. Gigi-giginya, yang sudah mulai beradaptasi, kini menunjukkan lebih banyak keausan. Seleksi alam mendorong perkembangan gigi yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih tahan lama, gigi Hypsodon. Anda bisa merasakan betapa pentingnya adaptasi ini, tanpa gigi yang efektif untuk menggiling rumput berserat, kelaparan akan menjadi ancaman konstan. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan pada kaki. Anda mengamati setiap langkah Mesohippus. Setiap kakinya memiliki 3 jari, tetapi jari tengahnya, yang kini ditopang oleh tulang metatarsal yang lebih panjang dan kuat, telah menjadi tumpuan utama. 2 jari samping lainnya, meskipun masih ada, semakin mengecil dan kurang fungsional. Ini adalah respon evolusi yang tak terhindarkan terhadap kebutuhan akan kecepatan dan efisiensi di padang rumput. Kaki yang lebih panjang memungkinkan langkah yang lebih jauh dan lebih cepat, vital untuk melarikan diri dari predator yang kini lebih besar dan lebih cepat, seperti hewan karnivora mirip anjing purba. Anda juga menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok Mesohippus mulai bergerak. Di lanskap yang terbuka, berada dalam kelompok memberikan perlindungan yang lebih besar. Ada lebih banyak mata untuk mengawasi, dan lebih banyak tubuh untuk membingungkan predator saat melarikan diri. Ini adalah perubahan perilaku yang paralel dengan perubahan fisik,
sebuah strategi baru untuk bertahan hidup di dunia yang lebih dingin dan lebih terbuka. Beberapa garis keturunan kuda purba lainnya mungkin gagal beradaptasi sepenuhnya dengan pendinginan Oligosen dan perluasan padang rumput. Mereka yang tetap bergantung pada hutan mungkin punah seiring dengan habitatnya. Namun, Mesohippus dan keturunannya berhasil. Mereka adalah salah satu dari sedikit yang mampu mengeksploitasi ceruk ekologi baru ini, menguasai rumput sebagai sumber makanan utama mereka. Ini adalah momen pivotal, di mana perubahan iklim global secara langsung membentuk jalur evolusi, mendorong kuda menuju bentuk yang lebih ramping, lebih cepat, dan lebih spesialis. Anda merasakan betapa dahsyatnya dampak perubahan suhu, mengubah wajah bumi dan menentukan siapa yang akan bertahan. Anda merasakan angin kencang berhembus melintasi wajah Anda, membawa aroma rumput kering dan debu. Kita berada di tengah periode Oligosen, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Pergeseran iklim yang telah Anda saksikan terus berlanjut. Hutan-hutan yang dulunya merupakan benteng kehidupan, kini telah terpecah-pecah menjadi pulau-pulau kecil, dikelilingi oleh lautan padang rumput yang tak berujung. Ini bukan lagi sekadar perbatasan, ini adalah dunia baru yang terbuka luas, sebuah tantangan dan peluang besar bagi makhluk-makhluk yang berani mengambil risiko. Di hamparan luas ini, Anda melihat Miohippus, keturunan langsung dari Mesohippus, dan salah satu pelopor sejati yang mengambil pertaruhan besar evolusi ini. Ia sedikit lebih besar dari leluhurnya, lebih gesit, dan kakinya telah mengalami spesialisasi lebih lanjut. Anda mengamatinya bergerak dalam kawanan kecil. Setiap kakinya kini masih memiliki 3 jari, tetapi Anda bisa melihat bahwa jari tengah jauh lebih dominan, hampir seperti kuku tunggal yang primitif. Jari-jari sampingnya sangat kecil, hampir tidak menyentuh tanah kecuali saat berlari dengan kecepatan penuh atau di medan yang lunak. Ini adalah langkah tegas, sebuah komitmen yang hampir tidak dapat diubah, menuju kehidupan sebagai pelari. Pertaruhan ini berisiko. Meninggalkan perlindungan hutan berarti terekspos pada predator yang kini juga semakin cepat dan cerdas. Anda melihat predator baru seperti Hyaenodon, karnivora buas seukuran beruang kecil, yang mengintai di padang rumput. Namun, ada imbalan besar, rumput yang melimpah ruah, sumber energi yang tak terbatas bagi mereka yang mampu mengunyahnya. Anda melihat bagaimana Miohippus menghabiskan sebagian besar waktunya merumput. Giginya telah berevolusi lebih jauh. Mahkota giginya lebih tinggi, dan permukaannya lebih kompleks, dirancang untuk menggiling serat rumput yang keras tanpa henti. Setiap gigitan adalah tanda keberhasilan dari pertaruhan ini, makanan melimpah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluk lain. Ini adalah penemuan ceruk ekologi baru yang revolusioner. Tekanan untuk menjadi lebih cepat dan lebih tahan banting di medan terbuka mendorong perubahan dramatis pada anatomi kaki. Anda menyaksikan bagaimana tulang-tulang kaki memanjang, bukan hanya jari tengah, tetapi juga tulang-tulang di atasnya. Ini memungkinkan langkah yang lebih panjang dan lebih kuat, mengubah cara mereka bergerak menjadi semacam gaya galop yang lebih efisien. Bayangkan Anda sedang berlari di samping kawanan Miohippus, merasakan momentum dan kecepatan yang dibangun oleh kaki-kaki yang semakin terspesialisasi ini. Ini bukan lagi tentang melarikan diri sesekali, ini adalah tentang kemampuan untuk mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama. Beberapa cabang evolusi lain mungkin mencoba mengambil pertaruhan ini, tetapi tidak semua berhasil. Ada banyak jalan buntu, evolusi, spesies yang mengembangkan adaptasi kaki atau gigi yang kurang efisien dan akhirnya punah. Namun, jalur Miohippus dan keturunannya terbukti sukses, karena mereka terus-menerus dipilih untuk kecepatan, efisiensi makan, dan kewaspadaan di lanskap yang terbuka. Anda merasakan betapa drastisnya, pertaruhan ini telah mengubah takdir mereka. Dari makhluk pemalu di hutan lebat, mereka kini telah memilih jalan hidup yang sama sekali berbeda, jalan kecepatan dan daya tahan di padang rumput yang tak terbatas. Ini adalah awal dari pergeseran besar, di mana leluhur kuda modern dengan berani mengambil langkah pertama menuju masa depan mereka sebagai pelari tercepat di planet ini, membentuk dasar untuk adaptasi yang lebih ekstrim di era-era berikutnya. Anda merasakan tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda, bahkan sebelum Anda melihatnya.
Kita berada di era Miosen, sekitar 18 juta tahun yang lalu. Padang rumput kini bukan lagi sekadar celah di antara hutan, melainkan lautan hijau yang membentang luas, dihiasi sesekali oleh pohon-pohon yang menyendiri. Angin menderu, membawa aroma manis rumput yang baru tumbuh dan sensasi kebebasan yang brutal. Di dunia yang terbuka lebar ini, aturan permainan telah berubah total. Anda melihat sekawanan Merychippus, keturunan langsung dari Miohippus, kini berukuran lebih besar, sebanding dengan kuda poni kecil. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya di padang rumput, merumput tanpa henti. Gerakan mereka telah jauh berevolusi. Anda memperhatikan bagaimana kaki mereka terlihat lebih panjang dan ramping. Ini bukan hanya tentang pengurangan jari lagi, ini adalah tentang pemanjangan seluruh tulang kaki, dari bahu dan pinggul hingga ke kuku, yang semakin dominan. Bayangkan Anda berdiri di tengah kawanan itu, merasakan setiap hentakan kaki mereka. Setiap Merychippus kini hanya memiliki 3 jari di setiap kaki, tetapi jari tengahnya telah berkembang menjadi kuku yang kokoh, menanggung sebagian besar berat tubuh. 2 jari samping lainnya kini sangat kecil, seperti tulang belatung yang tergantung, hampir tidak menyentuh tanah kecuali saat berlari dengan kecepatan ekstrim di medan yang lunak. Adaptasi ini adalah kunci untuk bergerak cepat dan efisien di tanah yang dulunya bisa jadi lembek karena hujan atau tidak rata. Pemanjangan anggota gerak ini memungkinkan langkah yang jauh lebih panjang, dan dengan itu, kecepatan yang jauh lebih besar. Anda merasakan tekanan hidup mereka. Predator, seperti anjing beruang raksasa, amfibion, atau kucing purba bergigi pedang, kini jauh lebih besar dan lebih cepat daripada predator di era Eosen. Di padang rumput yang terbuka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya pertahanan adalah melarikan diri, dan itu berarti harus lebih cepat dari para pemburu. Setiap inci tambahan pada panjang kaki, setiap penguatan pada jari tengah, adalah perbedaan antara hidup dan mati. Anda menyaksikan bagaimana generasi demi generasi, individu dengan kaki yang sedikit lebih panjang dan lebih efisien dalam berlari, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan mewariskan sifat-sifat unggul ini. Ini adalah eksperimen alam yang terus-menerus, mereka yang bisa melarikan diri paling cepat di padang rumput, meskipun sesekali menemukan genangan air atau tanah yang lebih lunak, adalah yang selamat. Beberapa garis keturunan yang tidak mampu mengembangkan adaptasi ini mungkin gagal, terjebak di antara hutan yang menyusut dan padang rumput yang terlalu berbahaya, dan akhirnya menghilang. Perubahan pada gigi juga terus berlanjut seiring dengan pemanjangan kaki. Anda melihat bagaimana Merychippus merumput dengan kepala tertunduk, gigi bermahkota tingginya menggiling serat rumput yang kasar. Kaki yang lebih panjang juga membantu mereka mencapai rumput yang lebih rendah dengan lebih mudah tanpa harus membungkuk terlalu banyak, meningkatkan efisiensi saat mencari makan. Transformasi ini adalah lompatan besar dalam evolusi kuda. Dari makhluk penyuruk daun yang berhati-hati, mereka kini telah menjadi pelari padang rumput yang penuh semangat, mengandalkan kecepatan dan ketahanan. Anda merasakan betapa kuatnya tekanan lingkungan yang terus-menerus membentuk ulang kehidupan, mendorong batas-batas fisik demi kelangsungan hidup. Dan di setiap otot yang memanjang, di setiap sendi yang diperkuat, Anda melihat janin kuda modern mulai terbentuk, siap untuk menguasai dataran terbuka sepenuhnya. Anda merasakan tanah keras dan kering di bawah kaki Anda, gersang oleh teriknya matahari Miosen, sekitar 12 juta tahun yang lalu. Padang rumput kini telah sepenuhnya mendominasi lanskap, membentang sejauh mata memandang, hanya dipecah oleh cakrawala yang jauh. Aroma debu dan rumput kering mengisi udara, dan sesekali, embusan angin membawa suara kawanan yang bergerak di kejauhan. Ini adalah dunia yang menuntut kecepatan dan ketahanan, sebuah arena di mana setiap adaptasi adalah kunci kelangsungan hidup. Di hamparan terbuka ini, Anda menyaksikan evolusi yang paling berani dan transformatif dari kuda purba. Anda melihat Merychippus, nenek moyang langsung yang sedang dalam perjalanan menuju bentuk modern. Meskipun ukurannya sekarang sebanding dengan kuda poni kecil, perhatikan kakinya dengan saksama. Setiap kaki memiliki 3 jari, tetapi jari tengahnya sangat dominan, besar, dan berakhir dengan kuku yang kokoh, menanggung sebagian besar berat tubuhnya. Jari-jari sampingnya kini terlihat jauh lebih kecil,
seperti sisa-sisa yang menempel, hampir tidak menyentuh tanah kecuali saat berlari kencang atau di tanah yang sangat lunak. Ini bukan sekadar pengurangan jari, ini adalah pengorbanan bertahap demi efisiensi yang tak tertandingi. Bayangkan Eohippus dengan jari-jari yang menyebar, sempurna untuk menapak di tanah lembek hutan yang tidak rata. Kini, di padang rumput yang keras dan datar, jari-jari yang banyak justru menjadi penghalang. Mereka menciptakan gesekan yang tidak perlu, menyebarkan energi, dan memperlambat laju. Alam mendorong mereka yang memiliki kaki lebih ramping, lebih fokus pada satu jari untuk bertahan. Anda menyaksikan momen-momen genting di mana kecepatan adalah penentu hidup dan mati. Predator seperti Machairodus, kucing bergigi pedang raksasa, berpatroli di padang rumput, mengandalkan kecepatan dan kekuatan luar biasa mereka. Bagi Merychippus, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah berlari lebih cepat dan lebih lama. Jari tengah yang menguat, dengan kuku yang berkembang menjadi tumpuan tunggal, memungkinkan kaki bertindak seperti pegas, menyimpan dan melepaskan energi dengan efisiensi maksimal. Setiap langkah menjadi lebih bertenaga, setiap galop lebih jauh dan lebih cepat. Ini adalah perjuangan untuk momentum yang lebih besar, untuk dorongan ke depan yang tidak terhalang. Secara bertahap, Anda melihat jari-jari samping Merychippus semakin mengecil, menjadi tulang belatung yang tersembunyi di bawah kulit, tidak lagi memiliki fungsi penopang berat. Ini adalah penarikan mundur jari kaki, sebuah konsekuensi dari seleksi alam yang kejam namun cerdas. Hanya individu dengan kaki yang paling efisien, yang mampu menjaga momentum lari tanpa gangguan dari jari-jari yang tidak perlu, yang berhasil bertahan dan mewariskan gen mereka. Beberapa garis keturunan yang terlalu lambat atau tidak dapat beradaptasi dengan hilangnya fleksibilitas di kaki mereka, akhirnya punah. Pada sekitar 10 hingga 5 juta tahun yang lalu, di era Pliocene, Anda menyaksikan kemunculan Pliohippus, nenek moyang kuda modern yang pertama kali memiliki satu jari kaki yang sepenuhnya berfungsi sebagai kuku tunggal. Ini adalah puncak dari pengorbanan yang telah berlangsung jutaan tahun. Kuku yang kokoh ini bukan lagi jari, melainkan struktur yang sangat terspesialisasi, dirancang untuk menyerap guncangan, memberikan cengkeraman, dan mendorong tubuh ke depan dengan kekuatan luar biasa di setiap langkah. Perubahan ini memungkinkan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan daya tahan yang memungkinkan mereka menempuh jarak yang sangat jauh melintasi padang rumput. Anda merasakan kekuatan di balik setiap dorongan, setiap lompatan. Ini adalah bukti bahwa terkadang, untuk mencapai keunggulan, Anda harus rela melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda, memfokuskan semua energi pada satu tujuan. Pengorbanan jari-jari kaki adalah harga yang harus dibayar, dan imbalannya adalah supremasi di dataran terbuka. Anda merasakan hembusan angin yang sejuk dan luas, membawa aroma rumput dan tanah yang tak terbatas. Kita telah tiba di era Miocene, sekitar 15 juta tahun yang lalu. Ini adalah zaman keemasan padang rumput. Ekosistem baru ini bukan lagi sekadar area transisi, melainkan bioma dominan yang meluas di seluruh benua. Matahari terbit di atas horizon yang datar, memancarkan cahaya keemasan ke hamparan hijau yang membentang tanpa akhir. Di tengah keagungan padang rumput ini, Anda melihat sebuah ledakan kehidupan. Rumput, yang dulunya hanya tumbuhan kecil di bawah naungan pohon, kini telah berevolusi menjadi berbagai spesies, masing-masing dengan strategi pertahanan dan pertumbuhan unik. Mereka adalah arsitek lanskap baru ini, membentuk ekosistem yang menopang kehidupan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di antara rumput-rumput itu, Anda melihat banyak sekali jenis kuda purba, sebuah radiasi adaptif yang menakjubkan. Anda melihat kawanan Merychippus yang semakin besar, sekarang seukuran kuda poni modern. Mereka adalah penguasa sejati padang rumput, merumput secara kolektif, gigi-gigi tinggi mereka terus-menerus menggiling serat kasar rumput. Gigi Hypsodon mereka, yang sekarang semakin kompleks dengan pola lipatan email yang rumit, adalah inovasi evolusioner yang memungkinkan mereka mengekstraksi nutrisi dari sumber makanan yang melimpah ini. Tanpa gigi ini, padang rumput akan menjadi gurun makanan. Namun, ledakan ekosistem ini juga membawa tantangan baru. Dengan melimpahnya makanan, populasi hewan pemakan rumput juga meledak, menarik lebih banyak predator.
Anda merasakan ketegangan yang konstan di udara. Predator seperti saber-toothed cats dan anjing purba berukuran besar semakin berevolusi, menjadi pemburu yang lebih cepat dan mematikan. Ini menciptakan perlombaan senjata evolusioner yang tak berkesudahan di padang rumput. Anda menyaksikan bagaimana Merychippus dan keturunannya terus beradaptasi dalam perlombaan ini. Kaki mereka menjadi lebih panjang dan ramping. Jari tengah semakin menguat menjadi kuku tunggal yang menopang hampir seluruh berat tubuh. Jari-jari samping, yang dulunya penting, kini menjadi vestigial, hanya berupa tulang belatung kecil yang tersembunyi. Setiap adaptasi ini adalah sebuah jawaban terhadap tuntutan padang rumput, kecepatan untuk melarikan diri, ketahanan untuk menempuh jarak, dan efisiensi untuk memanfaatkan sumber daya. Anda melihat bagaimana kawanan menjadi unit pertahanan yang esensial. Dengan banyak mata yang mengawasi, lebih mudah untuk mendeteksi bahaya. Ketika bahaya datang, seluruh kawanan akan bergerak sebagai satu kesatuan, menciptakan kebingungan bagi predator dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup individu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana perubahan lingkungan tidak hanya membentuk anatomi tetapi juga perilaku sosial. Miocene adalah era di mana banyak garis keturunan kuda purba muncul dan beberapa akhirnya punah, gagal bersaing atau beradaptasi dengan tekanan yang ada. Namun, Merychippus dan penerusnya berhasil. Mereka adalah model keberhasilan evolusi di ekosistem baru ini, menunjukkan bagaimana adaptasi terhadap rumput sebagai sumber makanan dan kecepatan sebagai pertahanan diri adalah kunci untuk menguasai lanskap yang luas dan terbuka. Anda merasakan kegembiraan dan kekejaman padang rumput, sebuah ekosistem yang selamanya mengubah wajah bumi dan melahirkan pelari tercepatnya. Anda merasakan tekstur kasar rumput di antara jari-jari Anda, mendengar deritnya saat terinjak. Kita berada di jantung era Miocene, sekitar 14 juta tahun yang lalu. Padang rumput kini bukan lagi fitur baru, ia adalah kerajaan yang mapan, membentang sejauh mata memandang, sebuah karpet hijau tak berujung yang menopang kehidupan dalam skala raksasa. Udara dipenuhi suara gemerisik, bukan lagi suara hutan yang tersembunyi, melainkan simfoni terbuka dari hembusan angin dan bisikan rumput. Di antara hamparan ini, Anda melihat kawanan kuda purba, Merychippus, dengan tubuh mereka yang kini seukuran kuda poni. Mereka merumput dengan kepala menunduk, bergerak perlahan melintasi lautan hijau. Namun, bukan kaki mereka yang kali ini menarik perhatian Anda, melainkan aktivitas yang terjadi di dalam mulut mereka. Anda mendengar suara menggerus yang konstan, irama berat yang menandakan perjuangan tanpa henti. Bayangkan Anda bisa melihat ke dalam mulut Merychippus. Anda akan teringat Eohippus di hutan purba, dengan gigi-gigi kecil dan bermahkota rendah yang sempurna untuk memetik daun-daun lunak dan buah-buahan. Gigi-gigi itu sangatlah rapuh jika harus berhadapan dengan makanan di dunia Miocene ini. Rumput, meskipun melimpah, adalah makanan yang menantang. Ia mengandung silika, mineral abrasif yang sama dengan pasir, dan serat-seratnya sangat keras. Mengunyah rumput secara terus-menerus akan dengan cepat mengikis gigi yang tidak dirancang untuknya. Ini adalah masalah besar, sebuah tekanan evolusioner yang kejam. Dan disinilah revolusi sejati terjadi. Anda menyaksikan bagaimana gigi-gigi Merychippus telah berevolusi menjadi struktur yang luar biasa, gigi Hypsodon atau bermahkota tinggi. Mereka sangat tinggi, dan sebagian besar tersembunyi di bawah garis gusi, siap untuk tumbuh dan mengimbangi keausan dari mengunyah. Permukaan giginya tidak lagi mulus. Anda melihat pola lipatan email yang rumit dan kuat, menciptakan permukaan penggilingan yang sangat efektif dan tahan lama. Setiap kali Merychippus mengunyah, Anda bisa merasakan kekuatan yang diperlukan untuk menghancurkan serat rumput yang tangguh ini. Adaptasi ini adalah sebuah mahakarya evolusi. Tanpa gigi Hypsodon, padang rumput yang melimpah ini akan menjadi hamparan makanan yang tidak dapat diakses, sebuah ironi kelaparan di tengah kelimpahan. Gigi-gigi ini adalah kunci yang membuka ceruk ekologi baru yang sangat luas, kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya rumput. Anda menyadari bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang pesat. Dengan makanan yang melimpah dan dapat diakses, kuda-kuda ini dapat tumbuh lebih besar, populasi mereka dapat meningkat, dan mereka dapat mendukung gaya hidup yang lebih aktif dan cepat.
Anda juga menyaksikan konsekuensi dari seleksi alam. Garis keturunan kuda purba yang giginya tidak berevolusi cukup cepat atau cukup efektif untuk menghadapi tantangan rumput, akhirnya menghilang. Mereka yang memiliki sedikit keunggulan dalam struktur gigi, mereka yang giginya lebih tahan lama atau lebih efisien dalam menggiling, adalah yang bertahan, mewariskan sifat-sifat unggul ini. Ini adalah perlombaan senjata antara keausan dan generasi, di mana hanya inovasi terbaik yang bisa bertahan. Perjalanan dari pemakan daun berhati-hati dengan gigi rapuh hingga menjadi penggiling rumput yang tangguh dengan gigi Hypsodon adalah bukti luar biasa dari kemampuan alam untuk merancang solusi yang cerdas dan tahan lama. Hingga hari ini, kuda modern mewarisi revolusi gigi ini, memungkinkan mereka untuk terus menguasai padang rumput di seluruh dunia. Ini adalah pengingat bahwa perubahan terkecil sekalipun pada detail biologis dapat memiliki dampak yang sangat besar pada seluruh ekosistem. Anda merasakan ketegangan yang membayangi di udara, seperti bisikan ancaman yang dibawa angin padang rumput. Kita berada di tengah era Miosen akhir, sekitar 8 juta tahun yang lalu. Padang rumput telah sepenuhnya menjadi ekosistem yang dominan, sebuah panggung terbuka tempat drama kelangsungan hidup dimainkan setiap hari. Matahari menyengat di atas dataran yang luas, menciptakan fatamorgana di kejauhan. Di hamparan rumput yang luas ini, Anda melihat kawanan Pliohippus, nenek moyang langsung dari kuda modern. Mereka sudah sangat mirip dengan kuda yang kita kenal sekarang, tetapi ukurannya mungkin sedikit lebih kecil, seukuran zebra modern. Mereka bergerak dalam kawanan besar, sebuah benteng pertahanan kolektif di tengah dunia yang berbahaya. Kaki mereka ramping dan panjang, masing-masing dengan satu kuku kokoh yang menanggung seluruh berat badan. Ini adalah mesin yang dibangun untuk kecepatan. Namun, di setiap langkah Pliohippus merumput, Anda merasakan kehadiran bayangan yang mengintai. Ini adalah bayangan predator. Kelimpahan hewan pemakan rumput di padang rumput telah memicu ledakan evolusi pada karnivora. Anda melihat predator-predator besar seperti kucing bergigi pedang dari genus Smilodon atau Homodrium, dengan taring panjang yang mematikan dan kekuatan otot yang luar biasa. Ada juga serigala purba dan hiena yang menjelajahi dataran, berburu dalam kelompok. Ini adalah perlombaan senjata evolusioner, sebuah pertarungan tanpa akhir antara pemburu dan yang diburu. Semakin cepat Pliohippus dan spesies kuda lainnya berevolusi untuk melarikan diri, semakin cepat predator harus beradaptasi untuk mengejar mereka. Anda menyaksikan bagaimana setiap peningkatan kecepatan pada kuda memicu tekanan seleksi pada predator untuk menjadi lebih gesit, lebih kuat, atau lebih cerdas dalam strategi berburu mereka. Dan sebaliknya, setiap peningkatan kemampuan predator mendorong kuda untuk menjadi lebih waspada dan lebih cepat lagi. Anda merasakan adrenalin yang mengalir saat sebuah kawanan Pliohippus tiba-tiba berhenti merumput. Telinga mereka berkedut, mata mereka tertuju pada satu titik di kejauhan. Sebuah bayangan bergerak rendah di antara rumput tinggi. Dalam sekejap, kawanan itu melesat, kuku-kuku mereka menghantam tanah dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Anda merasakan kecepatan luar biasa mereka, tubuh mereka yang ramping melayang melintasi dataran, tulang-tulang kaki yang panjang berfungsi sebagai pegas yang efisien. Ini adalah puncak dari jutaan tahun adaptasi untuk lari. Anda juga melihat bagaimana bukan hanya kecepatan fisik yang berkembang, tetapi juga strategi sosial. Kawanan yang besar memberikan keamanan dalam jumlah. Ada banyak mata yang mengawasi, dan lebih banyak kesempatan untuk melihat predator lebih dulu. Ketika bahaya datang, kebingungan yang disebabkan oleh banyak kuda yang berlari ke berbagai arah dapat menyulitkan predator untuk memilih target tunggal. Ini adalah adaptasi perilaku yang sama pentingnya dengan adaptasi fisik. Beberapa garis keturunan kuda mungkin tidak dapat mengimbangi perlombaan senjata ini. Mereka yang sedikit lebih lambat, sedikit kurang waspada, atau sedikit kurang efisien dalam mencari makan, akan menjadi mangsa pertama. Hanya yang tercepat, terkuat, dan terpintar yang bertahan. Melalui tekanan predator yang tanpa henti ini, bentuk kuda modern, Equus, perlahan mulai terbentuk. Anda merasakan bahwa setiap adaptasi yang telah Anda saksikan, dari jari yang berkurang, kaki yang memanjang, hingga gigi yang terspesialisasi, adalah respons langsung terhadap bayangan predator yang terus-menerus mengancam. Ini adalah kisah tentang bagaimana ancaman membentuk kesempurnaan.
Anda merasakan dinginnya angin Pliocene yang menamparkan wajah Anda, membawa aroma rumput kering dan bisikan dataran luas yang tak berujung. Kita berada sekitar 5 juta tahun yang lalu. Padang rumput bukan lagi sekadar ekosistem baru, ia adalah kerajaan yang mapan, sebuah arena terbuka di mana kelangsungan hidup bukan hanya tentang kecepatan individu, tetapi juga tentang kecerdasan kolektif. Anda berdiri di tengah hamparan yang kini menjadi rumah bagi kuda modern awal. Di kejauhan, Anda melihat kawanan Pliohippus, nenek moyang langsung dari kuda modern yang kini seukuran kuda zebra. Mereka merumput dengan kepala menunduk, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka bergerak bukan sebagai individu-individu yang terpisah, melainkan sebagai sebuah unit yang utuh, sebuah masa hidup yang saling terhubung. Ini adalah esensi dari mentalitas kawanan, sebuah strategi bertahan hidup yang sama pentingnya dengan kaki yang memanjang atau gigi yang kokoh. Anda merasakan tekanan konstan yang membentuk perilaku ini. Di dataran terbuka ini, tidak ada lagi semak-semak lebat untuk bersembunyi. Predator, seperti kucing bergigi pedang yang gesit atau anjing purba yang berburu dalam kelompok, kini sangat efisien dalam memburu mangsanya di ruang terbuka. Anda menyadari bahwa seekor Pliohippus yang sendirian di padang rumput adalah sasaran empuk, betapapun cepatnya ia berlari. Namun, di dalam kawanan, Anda merasakan kekuatan yang berbeda. Bayangkan diri Anda menjadi bagian dari kawanan itu. Ada puluhan, bahkan ratusan mata yang mengamati sekeliling. Telinga-telinga berkedut, hidung mengendus bau, selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Jika satu mata melihat gerakan yang mencurigakan di kejauhan, satu telinga menangkap suara yang salah, seluruh kawanan segera diberitahu. Ini adalah sistem peringatan dini yang jauh lebih unggul daripada yang bisa dimiliki oleh satu individu. Anda merasakan gelombang kewaspadaan yang menyebar melalui kawanan, sebuah bahasa diam yang dipahami semua. Ketika bahaya benar-benar datang, misalnya, seekor kucing bergigi pedang muncul dari balik rerumputan tinggi, Anda menyaksikan keajaiban kekuatan dalam jumlah. Kawanan tidak panik secara kacau. Sebaliknya, mereka melesat, bergerak sebagai satu kesatuan, menciptakan awan debu dan keributan visual yang luar biasa. Individu-individu berlari berdekatan, saling melindungi, dan yang paling penting, membingungkan predator. Sulit bagi predator untuk memilih satu target di antara massa tubuh yang bergerak cepat dan beriringan. Anda merasakan kecepatan dan kekuatan kolektif, sebuah tsunami hidup yang mampu mengalahkan pemburu terkuat sekalipun. Anda juga melihat bahwa perilaku sosial ini memungkinkan Pliohippus untuk mengelola risiko secara lebih baik. Mereka dapat bergiliran untuk merumput dan mengawasi, memungkinkan setiap anggota untuk makan dengan lebih aman. Ada mutasi perilaku yang menguntungkan, individu yang secara genetik cenderung tetap dekat dengan kelompok, yang merespons alarm dari kawanannya, memiliki peluang hidup yang lebih tinggi. Mereka yang cenderung menyendiri atau tidak waspada, dengan cepat menjadi mangsa, dan gen mereka menghilang dari populasi. Perkembangan mentalitas kawanan ini adalah sebuah inovasi evolusi yang luar biasa, sebuah respons cerdas terhadap tantangan lanskap terbuka. Ini menunjukkan bahwa evolusi tidak hanya terbatas pada perubahan fisik, tetapi juga pada perkembangan perilaku sosial yang kompleks. Anda merasakan bagaimana ancaman eksternal dapat memicu perubahan mendalam dalam cara makhluk hidup berinteraksi satu sama lain, menciptakan strategi bertahan hidup yang jauh lebih kuat daripada kemampuan individu manapun. Ini adalah bukti nyata bahwa di dunia alam, kadangkala, bersatu adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkembang. Anda merasakan angin Miocene bertiup kencang melintasi wajah Anda, membawa aroma rumput yang hangat dan kering. Kita berada sekitar 15 juta tahun yang lalu, di era Miocene. Ini adalah zaman keemasan padang rumput, sebuah lanskap yang membentang tanpa batas, sebuah lautan hijau yang bergelombang di bawah langit biru yang luas. Disinilah, evolusi kuda mencapai salah satu puncaknya yang paling spektakuler. Di hamparan yang tak berujung ini, Anda melihat kawanan Merychippus bergerak. Mereka kini jauh lebih besar daripada nenek moyang mereka, seukuran kuda poni modern, dengan tubuh yang ramping dan anggun. Namun, yang paling menakjubkan adalah cara mereka bergerak, galop 3 jari. Anda menyaksikan bagaimana setiap Merychippus melaju melintasi dataran,
dengan kaki panjangnya yang menendang ke belakang, mendorong tubuhnya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangkan Anda berdiri di tengah-tengah kawanan yang sedang berlari itu, merasakan setiap hentakan kaki mereka. Setiap kaki Mary Chipus kini didominasi oleh jari tengah yang sangat besar dan kuat, yang telah berevolusi menjadi sebuah kuku kokoh yang menanggung hampir seluruh berat tubuh. Dua jari samping lainnya kini hanyalah sisa-sisa kecil, hampir tidak berfungsi, hanya menyentuh tanah sesekali, terutama di medan yang tidak rata atau saat mereka berlari dengan kecepatan puncak yang ekstrim. Ini adalah sebuah desain yang brilian. Kuku tunggal memberikan pijakan yang kokoh dan efisien untuk melaju di tanah yang keras, sementara jari-jari samping yang tersisa memberikan sedikit fleksibilitas dan keseimbangan saat dibutuhkan. Gerakan galop mereka adalah simfoni kecepatan dan efisiensi. Anda merasakan momentum yang dibangun dari setiap langkah, bagaimana tubuh mereka melayang di udara, dan kemudian kuku-kuku mereka menghantam tanah, menyerap guncangan, dan kemudian mendorong mereka maju lagi. Ini bukan hanya tentang lari, ini tentang kemampuan untuk mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama, menempuh jarak yang sangat jauh di padang rumput yang luas. Tekanan untuk mencapai kemampuan ini sangatlah besar. Padang rumput adalah arena bagi predator-predator yang semakin cepat dan mematikan, seperti kucing bergigi pedang dan anjing purba berukuran besar yang mengintai. Di sini, tidak ada pohon atau semak belukar untuk bersembunyi. Satu-satunya kesempatan Mary Chipus untuk bertahan hidup adalah kecepatan murni. Setiap Mary Chipus yang terlahir dengan kaki sedikit lebih efisien, dengan galop yang sedikit lebih cepat dan tahan lama, memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri dari cengkeraman predator dan mewariskan sifat-sifat unggulnya. Anda juga menyaksikan bagaimana gigi-gigi Mary Chipus telah berevolusi menjadi penggiling sempurna untuk rumput berserat, memungkinkan mereka untuk mengekstraksi energi yang cukup untuk mendukung gaya hidup yang sangat aktif ini. Kecepatan dan kemampuan makan yang efisien inilah yang memungkinkan Mary Chipus untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di seluruh benua. Mereka adalah penguasa sejati padang rumput di era mereka, sebuah bukti hidup akan kekuatan adaptasi yang menakjubkan. Galop tiga jari Mary Chipus adalah sebuah momen pivotal dalam kisah evolusi kuda. Ini adalah master dari lingkungan barunya, yang dengan cekatan menguasai kecepatan sebagai senjata utama. Anda merasakan betapa kuatnya tekanan lingkungan yang terus-menerus membentuk ulang kehidupan, mengubah setiap detail fisik untuk mencapai kesempurnaan di habitatnya. Dan dalam setiap hentakan galop mereka, Anda melihat bayangan masa depan kuda modern, yang akan menyempurnakan bentuk ini menjadi mahakarya evolusi yang kita kenal sekarang. Anda merasakan kehangatan matahari Pliocene menyengat di ubun-ubun Anda, dan angin membawa aroma rerumputan yang kering. Kita berada sekitar 5 juta tahun yang lalu, di sebuah padang rumput yang membentang luas, di mana langit biru bertemu dengan cakrawala yang tak berujung. Disinilah, evolusi tidak hanya membentuk kaki yang cepat dan gigi yang kuat, tetapi juga mengubah cetak biru fundamental dari kepala, mengoptimalkannya untuk kehidupan di dataran terbuka. Anda melihat kawanan Pliohippus, nenek moyang langsung dari kuda modern. Mereka sudah seukuran kuda zebra, dan tubuh mereka dirancang untuk kecepatan. Namun, sekarang, fokuslah pada kepala mereka. Bayangkan kepala Eohippus di hutan purba. Kepalanya relatif kecil dan bulat, matanya sedikit lebih menghadap ke depan, sempurna untuk melihat dedaunan di depannya dan menilai kedalaman di lingkungan hutan yang padat. Kini, di padang rumput yang luas ini, kebutuhan itu telah berubah drastis. Anda melihat kepala Pliohippus telah memanjang, moncongnya lebih panjang, memberikan ruang lebih banyak untuk adaptasi yang krusial. Tetapi yang paling mencolok adalah posisi matanya. Anda melihat mata mereka diletakkan jauh ke samping kepala, memberikan mereka pandangan panoramik yang hampir 360 derajat. Ini adalah adaptasi penting. Mereka bisa merumput dengan kepala menunduk, mengunyah tanpa henti, sambil pada saat yang sama, mata mereka terus-menerus memindai seluruh cakrawala, mencari bayangan predator yang mengintai. Anda merasakan tekanan hidup mereka, ancaman bisa datang dari arah mana saja. Kucing bergigi pedang, serigala, dan karnivora lain bersembunyi di rumput tinggi atau di balik bukit pasir. Individu dengan jangkauan penglihatan yang lebih luas, yang bisa melihat bahaya dari jarak yang lebih jauh,
memiliki kesempatan lebih besar untuk memicu alarm dan melarikan diri. Mutasi genetik yang menggeser mata ke samping kepala adalah karunia evolusi, sebuah peningkatan kemampuan bertahan hidup yang tak ternilai harganya. Bersamaan dengan perubahan mata, Anda melihat rahang dan gigi mereka yang luar biasa. Moncong yang memanjang bukan hanya untuk estetika, ini memberikan ruang bagi gigi Hypsodon bermahkota tinggi yang lebih besar dan lebih kuat. Gigi-gigi ini, yang telah Anda saksikan berevolusi, kini mencapai puncaknya. Anda bisa mendengar suara menggiling yang konstan saat Pliohippus merobek dan menghancurkan rumput berserat keras. Rahang mereka dirancang untuk gerakan menggiling horizontal yang efisien, sebuah mesin pengolah makanan yang terus-menerus bekerja. Anda menyaksikan bagaimana garis keturunan kuda purba yang giginya tidak berevolusi cukup cepat atau cukup efektif untuk menghadapi tantangan rumput, akhirnya punah. Begitu juga mereka yang matanya tidak cukup lateral, membuat mereka rentan terhadap serangan mendadak. Hanya mereka yang memiliki cetak biru, tengkorak yang paling optimal untuk padang rumput yang bertahan. Ini adalah sebuah pertarungan detail, di mana setiap milimeter posisi mata atau setiap lipatan enamel gigi dapat berarti perbedaan antara kelangsungan hidup dan kepunahan. Pada akhirnya, Anda melihat bahwa tengkorak kuda modern, Equus, adalah mahakarya adaptasi. Dengan mata yang sangat lateral untuk penglihatan yang luas, dan rahang serta gigi yang dirancang sempurna untuk menggiling rumput, kepala kuda adalah bukti nyata dari kekuatan evolusi. Ia adalah alat makan yang efisien dan sistem peringatan dini yang tak tertandingi, semuanya terintegrasi dalam satu desain yang kokoh. Anda merasakan bahwa setiap fitur di kepala kuda modern adalah cerminan dari jutaan tahun tekanan lingkungan di padang rumput yang luas dan berbahaya. Anda berdiri di dataran Pliocene, bukan hanya melihat kawanan yang sukses, tapi juga merasakan angin yang membawa bisikan dari masa lalu, kisah-kisah tentang jalan yang tidak dipilih. Di sepanjang jalur evolusi kuda menuju Equus yang kita kenal sekarang, ada banyak percabangan, banyak eksperimen alam yang pada akhirnya menemukan jalan buntu. Ini adalah pengingat bahwa evolusi bukanlah garis lurus yang tak terhindarkan, melainkan sebuah pohon rimbun dengan banyak dahan yang patah dan gugur. Bayangkan Anda kembali ke era Miocene, sekitar 20 juta tahun yang lalu. Selain Merychippus yang mulai beradaptasi dengan padang rumput, Anda juga akan menemukan Anchiderium. Ia seukuran rusa, dengan 3 jari kaki yang menopang tubuhnya. Namun, tidak seperti sepupunya, Anchiderium memilih untuk kembali ke hutan, yang saat itu masih tersisa di beberapa bagian dunia. Gigi-giginya bermahkota rendah, sempurna untuk mengunyah daun dan tunas lunak, bukan rumput berserat. Ia berhasil menyebar ke Eropa dan Asia, tetapi ketika hutan terus menyusut dan iklim semakin dingin serta kering, ceruknya menghilang. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi untuk kembali menjadi penyuruk hutan akhirnya menjadi bumerang, mengarah pada kepunahan ketika lingkungan berubah secara fundamental. Jalur yang satu ini, betapapun suksesnya untuk sementara, tidak dapat bertahan. Lalu, Anda melihat Hyperion, sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ia adalah salah satu kuda purba paling sukses di masanya, menyebar luas di seluruh dunia. Ia seukuran kuda poni, dan sudah menjadi pemakan rumput yang efisien dengan gigi Hypsodon. Hyperion bahkan hidup berdampingan dengan nenek moyang langsung Equus selama jutaan tahun. Anda melihatnya berlari melintasi padang rumput, kakinya juga memiliki 3 jari, tetapi jari-jari sampingnya masih berfungsi, menyentuh tanah dan memberikan pijakan yang lebih luas. Di kondisi tertentu, ini mungkin keuntungan, memberikan stabilitas di medan yang sedikit tidak rata. Namun, dunia terus berubah. Padang rumput menjadi semakin luas, dan tanah menjadi lebih keras dan lebih kering. Persaingan semakin ketat. Anda merasakan bahwa bahkan adaptasi yang sangat sukses seperti Hyperion bisa menjadi usang. Jari-jari sampingnya, yang dulunya mungkin menawarkan sedikit keunggulan dalam stabilitas, kini menjadi beban kecil, sedikit mengurangi efisiensi lari dibandingkan dengan kaki satu jari yang lebih ramping dan ringan dari Pliohippus atau Equus. Perbedaan kecil ini, di bawah tekanan seleksi alam yang intensif, bisa sangat menentukan. Anda menyaksikan bagaimana, secara bertahap, garis keturunan Hyperion
meskipun sangat sukses untuk jangka waktu yang lama, akhirnya kalah bersaing dan punah, meninggalkan panggung untuk pelari satu jari. Detour evolusi ini adalah bukti nyata bahwa alam tidak memiliki rencana akhir. Setiap adaptasi adalah respons terhadap kondisi saat itu, dan apa yang berhasil di satu era bisa menjadi kelemahan fatal di era berikutnya. Anda merasakan betapa tak terduganya jalur kehidupan, di mana setiap percabangan adalah eksperimen, dan hanya yang paling sesuai dengan lanskap yang terus berubah yang dapat terus maju. Kisah-kisah cabang yang gagal ini bukan hanya tentang kepunahan, tetapi juga tentang kreativitas tak terbatas dari evolusi itu sendiri, yang selalu mencari cara baru untuk bertahan hidup, bahkan jika banyak yang harus kandas di tengah jalan. Anda merasakan dinginnya hembusan angin Pliocene yang menamparkan wajah Anda, membawa aroma rumput kering dan debu yang tak henti-hentinya. Kita berada di bentangan padang rumput yang luas, sekitar 4 juta tahun yang lalu. Di sini, Anda menyaksikan kuda modern awal, Equus, mulai menegaskan dominasinya, sebuah mahakarya adaptasi yang telah kita saksikan berevolusi. Namun, di samping kisah sukses ini, ada juga bisikan dari masa lalu, kisah-kisah tentang jalur evolusi yang pada akhirnya memudar, terhapus oleh seleksi alam yang tak kenal ampun. Bayangkan Anda berdiri di pinggiran kawanan Equus yang sedang merumput. Kuku tunggal mereka memukul tanah dengan irama yang mantap, tubuh ramping mereka bergerak dengan efisiensi yang tak tertandingi. Namun, di kejauhan, atau di catatan fosil yang tak terlihat, Anda merasakan keberadaan makhluk lain, garis keturunan kuda purba yang mencoba beradaptasi, tetapi tidak cukup cepat atau tidak cukup sempurna. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan tidak hanya mendorong keberhasilan, tetapi juga memicu kepunahan. Ingatlah Anchiderium dari Miocene awal, yang memilih untuk kembali ke habitat hutan. Ketika padang rumput meluas dan iklim terus mengering serta mendingin, sisa-sisa hutan tempat mereka bergantung semakin menipis. Gigi-gigi bermahkota rendah mereka, yang sempurna untuk daun-daunan lunak, tidak lagi mampu mengatasi rumput yang keras dan dominan. Anda merasakan perjuangan mereka yang sia-sia, mencoba mencari makanan di hutan yang menyusut, sementara sumber daya melimpah di luar jangkauan mereka. Adaptasi mereka, yang dulunya merupakan kekuatan, kini menjadi kelemahan fatal, dan mereka punah. Lalu, ada Hyperion, sang raksasa Miocene. Anda bisa melihatnya di dataran yang sama dengan Equus awal, masih dengan 3 jari di setiap kakinya, meskipun jari tengahnya dominan. Jari-jari sampingnya masih menyentuh tanah, memberikan pijakan yang lebih luas dan mungkin stabilitas ekstra di beberapa medan. Namun, di dunia yang semakin kering, dengan tanah yang semakin keras dan padang rumput yang tak berujung, jari-jari samping itu menjadi beban. Setiap kali Hyperion berlari, jari-jari samping itu menciptakan gesekan dan hambatan kecil yang memperlambatnya. Anda merasakan betapa kejamnya kompetisi ini. Predator seperti kucing bergigi pedang dan serigala purba menjadi semakin efisien dalam berburu. Sekecil apapun perbedaan kecepatan atau ketahanan lari, bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Hyperion, dengan kakinya yang sedikit kurang efisien dibandingkan dengan kuku tunggal Equus, menjadi lebih rentan. Gigi-gigi Hypsodon mereka memang bagus, tetapi mungkin tidak sekuat atau seefisien gigi Equus dalam jangka panjang untuk mengunyah rumput yang semakin keras dan abrasif. Anda menyaksikan bagaimana, sedikit demi sedikit, garis keturunan Hyperion kalah dalam perlombaan senjata evolusioner ini, populasi mereka menyusut, dan akhirnya mereka menghilang. Ini adalah seleksi alam yang tak kenal ampun. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil di padang rumput yang keras. Setiap adaptasi adalah sebuah kompromi. Dan jika kompromi itu tidak sesuai dengan kondisi yang terus berubah, maka kepunahan adalah hasilnya. Anda merasakan bahwa kisah-kisah jalur yang memudar ini adalah pengingat yang kuat. Evolusi tidak peduli dengan masa lalu yang sukses, hanya dengan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang di masa kini. Kuda modern berdiri sebagai pemenang dari proses brutal ini, sebuah monumen hidup bagi kekuatan adaptasi yang tak terelakkan dan perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup. Anda merasakan gigitan dingin di udara, sebuah hawa yang lebih menusuk daripada yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Kita telah melangkah maju ke era Pliocene, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Bumi sedang mengalami pendinginan global yang signifikan,
sebuah awal dari siklus zaman es yang akan datang. Lanskap padang rumput yang Anda kenal kini terasa lebih keras, lebih gersang, dan seringkali diselimuti embun beku di pagi hari. Hutan-hutan yang tersisa telah menyusut menjadi sisa-sisa yang terisolasi, tidak lagi menawarkan perlindungan yang cukup. Di hamparan yang membeku ini, Anda melihat kawanan Pliohippus atau Dinohippus, nenek moyang langsung dari kuda modern, berkeliaran. Mereka sudah menyerupai kuda modern dalam ukuran dan bentuk, dengan tubuh yang kokoh dan kaki ramping yang berujung pada kuku tunggal yang perkasa. Namun, kali ini, Anda melihat mereka bukan hanya berlari cepat, tetapi juga bergerak dengan daya tahan yang luar biasa. Dinginnya Pliocene menuntut lebih dari sekadar sprint. Ia menuntut ketahanan untuk mencari makan dan bertahan hidup di lingkungan yang semakin keras. Bayangkan Anda berada di tengah kawanan itu, merasakan setiap embusan napas mereka yang beruap di udara dingin. Mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk menemukan sumber makanan yang semakin terpencar. Padang rumput mungkin luas, tetapi rumput yang bergizi mungkin tidak selalu mudah ditemukan di bawah lapisan salju tipis atau di area yang beku. Ini menciptakan tekanan evolusi baru, kebutuhan akan daya tahan yang superior. Anda melihat bagaimana kaki mereka, yang sudah panjang dan ramping untuk kecepatan, kini juga telah disempurnakan untuk perjalanan jarak jauh. Kuku tunggal mereka, yang telah kita saksikan berevolusi dari jari-jari banyak, kini menjadi struktur yang sangat kuat dan tahan aus, mampu menahan beban perjalanan yang konstan di medan yang bervariasi, bahkan mungkin tanah beku atau sedikit bersalju. Setiap langkah adalah hasil dari jutaan tahun adaptasi, sebuah investasi evolusi dalam efisiensi gerak. Gigi Hypsodon bermahkota tinggi mereka juga menjadi semakin penting. Dengan rumput yang lebih keras karena dingin dan ketersediaan makanan yang fluktuatif, kemampuan untuk mengekstraksi nutrisi maksimal dari setiap gigitan sangatlah krusial. Anda mendengar derit konstan saat mereka mengunyah, mesin pengolah makanan yang bekerja tanpa henti untuk menjaga energi tubuh tetap tinggi di suhu yang lebih rendah. Perubahan iklim Pliocene ini adalah momen pivotal yang menguji batas-batas adaptasi. Spesies kuda purba yang kurang beradaptasi terhadap dingin, yang tidak memiliki daya tahan fisik atau efisiensi makan yang cukup, akhirnya menghadapi kepunahan. Beberapa garis keturunan yang terlalu terspesialisasi untuk lingkungan yang lebih hangat atau tidak mampu menempuh jarak jauh, memudar dan menghilang dari catatan fosil. Namun, Pliohippus dan penerusnya berhasil melewati tantangan ini. Anda merasakan bagaimana tekanan dingin dan kebutuhan akan daya tahan membentuk kuda menjadi makhluk yang lebih tangguh dan efisien dalam segala aspek. Ini bukan lagi hanya tentang melarikan diri dari predator, meskipun itu tetap penting. Ini juga tentang kemampuan untuk bertahan hidup di musim dingin yang panjang, menemukan makanan di lanskap yang menantang, dan bermigrasi jika diperlukan. Kuda modern, Equus, adalah produk akhir dari proses ini, mewarisi semua adaptasi ketahanan ini yang memungkinkan mereka untuk menguasai berbagai iklim dan geografi di seluruh dunia hingga saat ini. Anda merasakan bahwa dinginnya Pliocene bukan hanya ancaman, tetapi juga arsitek kehebatan kuda. Anda merasakan embusan udara yang renyah dan dingin dari era Pliocene, sekitar 5 hingga 3 juta tahun yang lalu. Matahari pagi menyinari hamparan padang rumput yang luas, yang kini benar-benar menjadi dunia bagi mereka yang cukup tangguh untuk bertahan. Disinilah, di ambang era modern, Anda akan menyaksikan puncak dari jutaan tahun evolusi, sebuah makhluk yang merupakan cetak biru hidup dari kuda yang kita kenal sekarang. Di kejauhan, Anda melihat kawanan Dinohippus bergerak. Mereka adalah nenek moyang langsung dari Equus, dan Anda akan melihat bahwa mereka sudah sangat mirip dengan kuda modern dalam ukuran dan bentuknya yang ramping dan bertenaga. Tubuh mereka seukuran zebra, dengan leher panjang yang anggun dan moncong yang efisien. Namun, yang paling menakjubkan, yang membuat Anda sadar betapa jauhnya perjalanan ini, adalah kaki mereka. Bayangkan Anda mengamati setiap langkah Dinohippus. Setiap kakinya kini hampir sepenuhnya menopang pada satu jari. Kuku tunggal yang kokoh dan kuat ini adalah hasil akhir dari pengorbanan jutaan tahun, dari jari-jari yang banyak hingga spesialisasi mutlak. Anda bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari kuku ini saat ia menghantam tanah yang keras,
menyerap guncangan dan kemudian mendorong tubuh yang besar itu ke depan dengan dorongan yang luar biasa. Ini bukan lagi hanya tentang pengurangan jari, ini adalah tentang janji kuku tunggal, janji akan kecepatan dan ketahanan yang tak tertandingi. Anda teringat Eohippus dengan jari-jarinya yang menyebar untuk mencengkeram tanah lembek di hutan. Dinohippus kini membutuhkan kaki yang berfungsi sebagai pegas yang efisien, mampu menempuh jarak jauh di padang rumput yang terbuka dan seringkali berbatu atau keras. Kuku tunggal ini adalah solusi sempurna. Ia meminimalkan gesekan, memaksimalkan dorongan, dan secara efektif menjadi peredam kejut yang memungkinkan Dinohippus untuk berlari lebih cepat dan lebih lama daripada nenek moyang manapun. Anda merasakan tekanan hidup Dinohippus. Predator di era Pliocene ini, seperti Homodrium, kucing bergigi pedang, jauh lebih mematikan dan lebih cepat dari sebelumnya. Di padang rumput yang terbuka lebar, satu-satunya pertahanan adalah melarikan diri, dan itu berarti Dinohippus harus menjadi yang tercepat di antara mangsa. Kuku tunggal ini bukan hanya sebuah keuntungan, ia adalah keharusan mutlak untuk kelangsungan hidup. Anda melihat bagaimana kepala Dinohippus telah sepenuhnya dioptimalkan untuk kehidupan di padang rumput. Moncongnya panjang, memberikan ruang bagi gigi Hypsodon bermahkota tinggi yang sempurna untuk menggiling rumput berserat. Matanya yang terletak di samping kepala memberikan penglihatan panoramik hampir 360 derajat, memungkinkannya untuk merumput dengan waspada, selalu memindai cakrawala untuk melihat tanda-tanda bahaya. Ini adalah sebuah mahakarya desain yang terintegrasi. Setiap bagian bekerja bersama untuk tujuan tunggal, bertahan hidup dan berkembang di dataran terbuka. Dinohippus adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang jauh dengan kuda modern. Ini adalah spesies terakhir yang secara langsung mendahului genus Equus. Anda merasakan bahwa semua adaptasi yang telah kita saksikan, dari perubahan kecil pada jari-jari hingga transformasi total gigi dan bentuk tengkorak, kini telah menyatu dalam satu makhluk. Ia adalah bukti bahwa melalui tekanan yang tak henti-hentinya, alam dapat memahat dan menyempurnakan bentuk kehidupan hingga mencapai efisiensi yang luar biasa. Dalam setiap langkah Dinohippus, Anda melihat janji yang terpenuhi, janji lahirnya kuda modern, pelari tercepat di padang rumput. Kita sudah melewati jutaan tahun. Sekarang, Anda merasakan dinginnya angin yang berembus melintasi padang rumput yang tak berujung, di awal era Pleistocene, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Matahari terbit di atas lanskap yang luas, gersang di beberapa tempat, namun subur dengan rumput di tempat lain. Ini adalah panggung bagi sang juara sejati dari adaptasi, Equus, kuda modern yang kini telah mengambil bentuknya yang paling dikenal. Dari Eohippus sekecil anjing terier di hutan purba, hingga Equus yang megah di depan Anda, perjalanan ini adalah sebuah saga yang luar biasa. Anda melihatnya, berdiri tegak, tingginya mencapai 2 meter di bahu, tubuhnya ramping, berotot, sebuah desain yang sempurna untuk kecepatan dan daya tahan. Setiap detail anatominya adalah hasil dari jutaan tahun tekanan dan seleksi alam yang tanpa henti. Fokuslah pada kakinya. Anda melihat kuku tunggal yang kokoh dan bulat di setiap kakinya. Ini adalah puncak dari pengorbanan jutaan tahun jari-jari samping. Tidak ada lagi jejak-jejak yang berfungsi, hanya satu struktur kuat yang tersisa, dirancang sebagai pegas penyerapan guncangan dan pendorong yang efisien. Anda merasakan kekuatan yang luar biasa di setiap hentakan kakinya saat ia berlari, kuku itu menghantam tanah keras, memberikan cengkeraman maksimal dan mentransfer seluruh energi tubuh ke depan. Ini adalah mesin lari tercepat di darat. Lihatlah rahangnya, moncongnya memanjang, memberikan ruang bagi gigi-gigi Hypsodon bermahkota tinggi yang kini mencapai kesempurnaan. Anda bisa mendengar suara menggiling yang terus-menerus saat ia merumput. Gigi-gigi itu sangat kuat, dengan lapisan email yang rumit, mampu menghancurkan rumput berserat dan abrasif sepanjang hidupnya. Ini adalah adaptasi esensial, tanpa gigi ini, Equus tidak akan bisa mengeksploitasi sumber makanan paling melimpah di planet ini. Mata Equus diletakkan jauh di samping kepalanya, memberinya pandangan panoramik yang hampir 360 derajat. Telinganya yang bergerak bebas berputar ke segala arah, menangkap suara-suara sekecil apapun dari kejauhan. Ini adalah sistem peringatan dini yang sempurna,
memungkinkan ia untuk terus makan sambil tetap waspada terhadap ancaman predator yang tak terhindarkan di dataran terbuka. Anda merasakan ketegangan yang konstan, namun juga efisiensi luar biasa dari makhluk ini. Semua adaptasi ini, kaki yang panjang, kuku tunggal, gigi pengunyah rumput, indera yang tajam, bukanlah kebetulan. Mereka adalah jawaban yang paling optimal terhadap tekanan lingkungan yang terus-menerus. Padang rumput yang luas, predator yang cepat, dan iklim yang dingin menuntut kecepatan untuk melarikan diri, ketahanan untuk mencari makan, dan efisiensi untuk bertahan hidup. Garis keturunan lain yang tidak mencapai tingkat adaptasi ini, seperti Hyperion dengan jari-jari sampingnya yang kurang efisien, telah punah, meninggalkan panggung bagi sang juara sejati. Anda melihat bagaimana adaptasi ini terus membentuk kelangsungan hidup Ichthys hingga hari ini, baik itu kuda liar, zebra di sabana Afrika, atau keledai di gurun. Mereka adalah pelari yang cepat, perumput yang efisien, dan makhluk yang sangat waspada, semua sifat yang diwarisi dari jutaan tahun perjuangan evolusi. Ini adalah kisah tentang bagaimana alam memahat sebuah mahakarya, sebuah bukti hidup dari kekuatan luar biasa evolusi yang tak terhentikan. Anda merasakan hembusan angin yang dingin dan luas, sebuah panorama dari dunia yang kini didominasi oleh es dan padang rumput yang membentang. Kita berada di era Pleistocene, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Di panggung global ini, Ichthys, kuda sejati, bukan hanya bertahan, tetapi juga mulai menaklukkan benua-benua, menyebarkan jejaknya ke seluruh penjuru dunia. Dari asal-usulnya di Amerika Utara, Anda menyaksikan bagaimana Ichthys yang baru berevolusi memulai perjalanan luar biasa. Dengan adaptasi yang telah disempurnakan selama jutaan tahun, kaki satu jari untuk kecepatan dan daya tahan, gigi Hypsodon untuk mengunyah rumput keras, serta indera yang tajam untuk kewaspadaan, mereka adalah mesin biologis yang sempurna untuk bertahan hidup di padang rumput terbuka yang kini menutupi sebagian besar bumi. Anda merasakan semangat petualangan mereka saat mereka melintasi jembatan darat alami yang menghubungkan benua-benua. Bayangkan melangkah bersama kawanan Ichthys saat mereka menyeberangi jembatan darat bering yang menghubungkan Siberia dengan Alaska. Atau saat mereka mengarungi lanskap yang kini menjadi gurun dan dataran Asia, hingga akhirnya tiba di Eropa dan Afrika. Ini adalah invasi evolusioner, sebuah gelombang kehidupan yang membawa adaptasi mereka ke berbagai lingkungan baru. Di setiap benua baru, Ichthys menunjukkan kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Di Asia dan Eropa, mereka menghadapi padang rumput yang luas dan dingin, di mana kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh dan mencari makan di bawah lapisan salju menjadi krusial. Di Afrika, mereka menjelajahi sabana yang panas, bersaing dengan mamalia besar lainnya dan menghadapi predator yang mematikan. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi umum mereka untuk kehidupan di padang rumput memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan variasi iklim dan geografi yang berbeda. Proses ekspansi global ini juga memicu diversifikasi yang menakjubkan. Anda melihat bagaimana spesies Ichthys mulai berpisah, membentuk cabang-cabang yang berbeda sesuai dengan lingkungan baru mereka. Beberapa berkembang menjadi kuda liar dan zebra yang kita kenal sekarang, dengan pola-pola khas yang membantu mereka berkamuflase di padang rumput atau membingungkan predator saat melarikan diri. Yang lain menjadi keledai, yang beradaptasi dengan lingkungan gurun yang kering dan tandus, mampu bertahan hidup dengan air dan makanan yang sangat terbatas. Setiap variasi ini adalah respons yang cerdas terhadap ceruk ekologi spesifik yang mereka taklukkan. Anda merasakan betapa kuatnya gen Ichthys yang memungkinkannya untuk menyebar dan berkembang di begitu banyak tempat. Itu adalah warisan dari Eohippus kecil, yang memulai perjalanan di hutan, melewati tantangan iklim, predator, dan persaingan, hingga akhirnya melahirkan spesies yang mampu menaklukkan dunia. Mereka adalah lambang ketahanan dan kesuksesan evolusi. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa kuda modern yang kita lihat hari ini, baik itu kuda pacu yang cepat, keledai yang sabar, atau zebra yang eksotis, semuanya membawa dalam gen mereka kisah epik ini. Setiap langkah kaki, setiap gigitan rumput, setiap kedipan mata mereka adalah cerminan dari jutaan tahun adaptasi dan ekspansi global. Ini adalah warisan yang terus membentuk kelangsungan hidup dan dominasi mereka di ekosistem padang rumput hingga saat ini,
Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah bentuk kehidupan dapat berevolusi untuk benar-benar menguasai dunia.